Judul cerita, Penjual Pentol. Penulis Andiasa. Malam yang sunyi, Tisa dengan serius mengerjakan tugas laporannya yang hampir mendekati deadline. Karena besok pagi laporan penelitian itu sudah harus dikumpulkan kepada dosen pengajarnya. Sebenarnya tugas itu sudah seminggu diberikan, namun seperti biasa, otak Tisa tidak bekerja selama 1 minggu itu. Dan ketika deadline, barulah ide dan pikiran-pikirannya mengalir seperti air terjun Riam Singgau Ledu. Kata per kata ia ketik di keyboardnya. Halaman per halaman mulai terisi. Kecepatan ia mengerjakan laporan tidak lain karena dibantu juga oleh Mbah Google. Karena jikalau sempat kotanya habis, mungkin dia mengerjakan baru setengah halaman. Di sisi lain, Lia temannya satu kos sudah nyenyak tidur. Berbanding terbalik dengan Tisa, Lia selalu mengerjakan tugas kuliahnya di hari pertama tugas itu diberikan. Lia dan Tisa adalah mahasiswi prodi sosiologi, namun berbeda kelas. Mereka berdua menempati sebuah kos yang baru ditinggalinya selama 5 hari. Kos sederhana dengan ukuran segi 4 sedikit memanjang dengan 2 tempat tidur. Karena selain harganya yang sedikit murah dibanding harga yang lainnya, kos baru mereka juga sangat tenang karena jauh dari jalan besar dan keramaian. Di tengah keseriusan dalam mengerjakan laporan, tiba-tiba Tisa mendengar sesuatu di balik luar pintu kosnya. Tisa pun memberhentikan ketikannya. Ia takut ada orang yang berniat mencuri motornya karena berada di luar kos. Dengan sedikit ragu, ia berdiri, mendekati pintu, berjalan dengan perlahan, lalu membuka pintu. Lalu Tisa pun keluar. Ia melihat sekelilingnya, dan tidak ada siapa-siapa. Lalu ia mengunci mati stang motornya. Ia pun kembali ke laptopnya. 4 jam telah berlalu. Akhirnya ia selesai mengerjakan laporan penelitiannya yang berjudul Analisa Data Respon Masyarakat Terhadap Perkembangan Berita COVID-19 di Media Sosial. Tisa menjatuhkan badannya ke tempat tidurnya. Ia pun berteriak, "Akhirnya selesai juga ya Tuhan," kata Tisa sedikit agak keras. Ia merenggangkan otot-otot badannya yang telah kaku, sehingga membuat temannya Lia yang sudah tidur akhirnya pun terbangun. Lia yang terbangun dan masih mengumpulkan nyawanya pun berkata, "Berisik," ucap dia dengan melempar bantal kepada Tisa. Tisa yang merasa lelah karena telah bertempur menyeimbangkan fisik dan otaknya, menyebabkan ia merasakan lapar. Ia ingin makan sesuatu, namun makanan di kosnya sudah habis, tidak tersisa. Stok mie instan dan telur pun sudah habis. Tisa menghampiri Lia yang duduk seperti patung. "Lia, gue lapar nih, temenin beliin makanan dong. Gue pengen makan nasi goreng abu-abu tanpa kecap asin, sama sayur. Please." Lia menoleh kepada Tisa dengan muka malas. "Ya ampun Tis, burung hantu menangis dengan omongan lu. Lihat waktu dong kalau lagi lapar. Ini udah jam setengah 12. Mana ada orang jualan tengah malam buta seperti ini. Lagian takut jalan di daerah sini kan sepi kalau malam," ucap Lia. Lalu menguap dengan mulutnya yang terbuka lebar, seperti ingin melahap apa yang ada di depannya. "Ini perut, bukan perasaan Lia yang bisa gue tahan. Lagian kata anak kos sebelah, si Kunti, ada warung nasi goreng sampai jam 12 malam di ujung dekat jalan besar. Setengah jam lagi tutup nih. Please, temenin gue ya." Skill rayuan mangut Tisa pun dikeluarkannya dengan memperlihatkan muka kasihan dengan mata sedih seperti tidak makan 3 hari 3 malam. "Kunti? Siapa tuh? Serem amat tuh nama," tanya Lia. Lalu ia menguap untuk kedua kalinya.
anak kos sebelah paling ujung. Nama panjangnya Rukun Tisari. Panggilannya aja yang Kunti. Temenin dong, Li. Namun Lia tidak merespon. Ia hanya menggaruk-menggaruk kepalanya. Dengan rasa terpaksa, Tisa pun memulakan jurus terakhirnya. Dan 99,9% orang pasti tidak akan menolaknya. Oke, gue traktir lu, ucap Tisa dengan pelan. Mata Lia terbuka lebar, lubang hidungnya membesar, dan rasa ngantuknya pun hilang seketika. Lia menoleh ke arah Tisa dengan penuh sukacita. Iya, gue traktir lu, tapi jangan porsi jumbo ya. Awas aja porsi jumbo, tambah Tisa. Matanya kali ini sinis. Oke, sip my princess, jawab Lia. Dilihat ujung ibu jarinya dengan telunjuk. Mereka berdua pun berangkat menuju ke warung nasi goreng itu menggunakan sepeda motor milik Tisa. Jalan yang begitu sepi, melewati gang kecil, lalu memasuki jalan aspal yang tidak begitu besar ke arah kanan. Hawa dingin mulai terasa menusuk kulit. Untungnya Tisa dan Lia menggunakan sweater. Sesekali terdengar kicauan burung pelatuk dan jangkrik yang saling bersahutan. Jalan yang memperhubungkan jalan akses gang kos Lia dan Tisa ke jalan yang besar memang tergolong masih sepi. Rumah dan bangunan masih belum terlalu ramai, karena jalan itu termasuk baru. Lia yang dibonceng Tisa merasa kedinginan yang luar biasa. Lalu ia pun menyimpulkan tangannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mendadak berhenti. Loh kok berhenti, Tis? Tanya Lia. Gak tahu nih, tiba-tiba berhenti. Kita turun dulu, gue mau periksa motornya dulu ya, ucap Tisa. Tisa pun menghidupkan motornya beberapa kali, namun tetap saja tidak hidup. Angin malam bertiup pelan. Bunyi katak sesekali terdengar, membuat bulu kuduk mereka berdua berdiri. Bensinnya habis kali, Tis, kata Lia. Tisa menatap kesal kepada motornya. Gak mungkin, tadi siang gue ngisi full. Tisa terlihat heran. Kenapa ya gak biasanya kayak gini? Tambahnya. Lia melihat di sekeliling, tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua dan jangkrik. Tidak ada orang satupun yang melintas, kecuali tronton besar sesekali. Mungkin karena sudah sangat tengah malam. Tisa pun memeriksa bensinnya dan ia sangat terkejut. Bensinnya tidak ada sama sekali. Motornya kehabisan bensin. Loh, kok bensin motor gua habis? Kata Tisa terlihat heran. Ia terlihat sangat bingung. Di dalam tangki motornya tidak ada sedikit pun tersisa, seperti ada orang sengaja yang mengambilnya. Padahal hari ini ia hanya ke kampus yang jaraknya hanya menempuh 30 menit dari tempat kosnya. Kalau diperkirakan tidak kurang dari setengah liter. Tuh kan bener. Terus kita gimana nih, Tis? Tanya Lia. Sumpah, pagi tadi gue isi full ya, dan hari ini gue cuman ke kampus. Tangkinya bocor kali ya? Kita dorong aja deh. Kayaknya di depan ada tukang jual minyak tuh, agak terang, ucap Tisa. Lia menoleh ke hadapan yang hanya adalah ada satu cahaya kecil jauh di depan, sejauh mata memandang. Lia langsung memegang hidungnya. Ia terlihat kesal. Langkah demi langkah mereka lalui dengan keringat malam yang mulai membasahi baju mereka. Lampu cahaya yang mereka lihat dari jauh tadi semakin mendekat. Mereka pun bertambah semangat mendorong motornya. Ayo Lia, dikit lagi, seru Tisa. Lia terus mendorong, dan alangkah terkejutnya mereka berdua setelah sampai tepat di depan tempat itu. Ternyata tempat itu bukan penjual bensin eceran, melainkan tempat jual pentol kuah. Lia berteriak, "Apa? Kembalikan tenagaku ya Tuhan!" Lia duduk terjungkur. Alhamdulillah, gak makan nasi goreng, pentol pun jadi, seru Tisa. Lia menoleh dan memandang Tisa. Tisa, kamu itu jahat. Lia pun duduk di tepi jalan.
Terlihat sebuah tempat berukuran kecil dengan gerobak di atasnya. Terdapat lemari kecil yang dibungkus plastik. Isinya terdapat berbagai macam pen. Di sekitarnya terdapat 3 buah kursi plastik untuk tempat duduk pembeli. Kita makan pentol dulu, nanti kita pikirin gimana caranya dapetin bensin. Ya, gue traktir kok, tenang aja. Tisa tersenyum manis. Lia menatap mata Tisa dan berkata, terserah. Kata Lia dengan muka datar, mengeja satu persatu kata itu. Mereka pun duduk di kursi plastik itu yang telah disediakan. Tisa pun memesan pentol 2 buah kursi. Harga Rp5.000. Terlihat penjual pentol itu seorang bapak tua, sedikit beruban, dan punya kumis yang tebal. Ia menggunakan baju berwarna hitam, lengan pendek, dan celana berwarna abu-abu. Lalu kain sarung melingkar bersilang di badannya. Sekilas tidak ada yang aneh yang terlihat. Namun yang mengganjal adalah bapak itu menggunakan kalung logam berwarna putih dengan lambang setan bertanduk warna merah terang mengkilat. Bulu kuduk Lia seketika berdiri. Lia pun mulai berpikir, bagaimana bisa ada penjual pentol yang masih berjualan di tengah malam buta seperti ini. Namun karena melihat Tisa yang sangat kelaparan, ia pun menepis pikiran negatifnya. Silakan Neng, dimakan, kata bapak tua dengan lambat dan serak, sambil menyodorkan 2 buah gelas plastik yang isinya pentol kuah. Bapak tua itu tersenyum, namun terlihat kaku. Antara muka dan mulutnya seperti tidak sinkron, terlihat jajar genjang. Mukanya terlihat lebih pucat, matanya bulat cekung, dan bibirnya juga terlihat lebih hitam dari orang lain pada umumnya. Lia memandang Tisa, begitu juga dengan Tisa membalas pandangan Lia. Perasaan gue kok aneh ya, bisik Lia kepada Tisa. Perasaan lo aja kali, ketus Tisa, agar ia tidak kelihatan takut, padahal ia juga takut. Ya emang perasaan gue, Tis, masa perasaan mantan gue? Bisa terlihat kesal, selera ingin makan pentol pun hilang seketika. Terlihat Tisa sudah hampir setengah saking laparnya. Lia melihat sekelilingnya, kemudian beralih melihat bapak tua itu yang sedang memotong sayur dengan perlahan. Penasaran, lalu ia mulai bertanya kepada bapak penjual pentol itu. Bapak jualannya sampai jam berapa ya pak? Kok tengah malam begini masih jualan? Tanya Lia. Penjual itu melihat ke arah Lia, lalu tersenyum. Lia sedikit gelisah. Kemudian bapak tua itu berkata, sampai pentol bapak terjual, minimal 1 porsi Neng. Itu jauh lebih dari cukup, kata bapak tua itu dengan lambat. Lia terkejut mendengar jawaban bapak tua itu. Ya ampun, jadi kami orang pertama beli pak? Tanya Lia. Lia menaruh pentol kuahnya di atas meja. Saat itu yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan sahutan burung pelapuk. Lia seperti merasakan ada yang tidak beres. Kemudian bapak tua itu menjawab, iya Neng, kalian orang pertama yang beli. Sambil tersenyum sinis, pandangannya menoleh ke arah Tisa. Dia pun memandang Tisa. Tisa, hah? Pentol lo udah habis? Lia terkejut, heran melihat pentol kuahnya habis tak tersisa. Tisa benar-benar seperti tidak makan 3 hari lamanya. Hehe, gue benar-benar lapar Li. Pentolnya enak loh, ucap Tisa. Kemudian ia meletakkan bekas plastik pentol kuahnya di atas meja. Tis, lu dengar nggak? Bapak bilang itu tadi, belum ada yang beli pentolnya selain kita, bisik Lia. Hah? Masa sih? Kasian banget bapaknya, ujar Tisa. Berbeda dengan Lia, Tisa malah kasihan kepada bapak tua itu. Pak, pesan 1 lagi dong, seru Tisa. Bapak tua itu dengan cepat langsung membuatkannya. Tis, kok lu pesan lagi sih? Lu gak ngerasa aneh? Ini tengah malam buta dan kita adalah orang yang pertama yang beli tahu.
Lia menggeram kesal. Tisa melirik ke arah bapak tua itu lagi. Muka bapak tua itu benar-benar terlihat semakin pucat. Tak lama Tisa berkata, "Justru itu Lia, kasihan bapaknya. Dia sampai sekarang belum pulang karena belum ada yang beli sama sekali. Mungkin dia nggak punya uang untuk dikasih ke keluarganya. Dia rela berjualan sampai tengah malam begini buat cari uang untuk keluarganya," jawab Tisa setengah berbisik dengan kalimat yang sedikit menyentuh. Tapi Lia tidak meneruskan kalimatnya sejenak. "Ya juga sih, mungkin gue yang terlalu takut." Perkataan Tisa seperti terdengar masuk akal. Lia kembali melihat bapak tua itu dan sekitarnya. Terlihat ukuran gerobak itu tergolong kecil, menggunakan payung berwarna-warni yang besar dan meja kayu persegi panjang. Kemudian ia melihat sudut dinding gerobak. Terdapat papan tripleks persegi 4 yang sudah menempel. Ternyata terdapat menu-menu berbagai varian rasa pentol yang ditulis tangan menggunakan. "Kenapa tadi bapak tidak bertanya mau beli pentol apa ya?" pikir Lia. Lalu ia mengeja satu persatu varian rasanya. Pentol kuah, pentol pedas, pentol bakar, dan terakhir pentol. Kemudian dia mengurutkan dahinya. Napasnya mulai berdengus kencang. Ia berdiri sejenak, memastikan tulisan barisan keempat itu benar dengan apa yang barusan ia lihat. Ternyata benar, lebih tepatnya pentol kematian jiwa. Lia sangat terkejut membaca tulisan itu. Dengan posisi badannya yang masih berdiri kaku, ia lalu memanggil Tisa. "Tisa, lihat ini." Lia menunjuk papan menu itu, namun tidak ada respon dari Tisa. "Tis," Lia memanggil untuk kedua kalinya, tapi Tisa masih tidak menjawab. Kemudian Lia menoleh kepada Tisa. Terlihat Tisa hanya diam 1000 bahasa dengan pandangan kosong ke depan. Tiba-tiba mata Tisa berubah menjadi merah dengan urat mata yang tegang. Nafasnya berdengus seperti kerbau. Tangannya menggaruk-garuk meja dengan agak kencang. "Tisa, lu kenapa?" "Istighfar Tisa. Pak, tolong teman saya kenapa ini?" teriak Lia dengan panik, sedikit merinding takut. Namun bapak tua itu tidak terlihat biji matanya. Tiba-tiba menghilang entah kemana. Lia pun semakin panik. Lalu sengaja mata Lia tertuju kembali melihat poster itu. Ia melihat ada tulisan paling bawah dengan huruf sedikit kecil, tepat berada di pojok bawah menu itu yang bertuliskan, "Memakan pentol tidak dibayar menggunakan uang, melainkan jiwa." Lia sangat ketakutan membaca tulisan itu. Tiba-tiba Lia mendengar sesuatu. Seperti ada orang tepat berada di belakangnya. Lia menoleh perlahan bersamaan dengan membalikkan badannya. Ternyata Tisa dengan mata yang merah dan muka yang sedikit pucat ditambah matanya yang melotot tajam. Jari tangannya melekuk bengkok dengan arah yang berbeda, membuat Lia diam ketakutan dan tidak bergerak sedikit pun. Kemudian Tisa tersenyum manis dengan matanya yang masih melotot besar berwarna merah darah. Lalu ia menggerakkan mulutnya dan berkata, "Lia." Bersambung. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah pemeran utama dalam cerita ini? Lia atau Tisa? Dan apa yang akan terjadi kepada Tisa? Lihat di part 2-nya ya teman-teman. Segera menyusul. Comment, like, and subscribe. Terima kasih.